Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga saja selalu di dalam keadaan sehat dan selalu di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku awali dengan unboxing paket ya. Ini adalah hordeng ya teman-teman, dan ini adalah cantolannya. Aku beli di toko biru ya teman-teman, atau biasa disebut toko biru, dan sekarang warnanya udah memerah ya. Dan aku beli online lah pokoknya. Ini aku tuh beli hordeng yang menerawang ya teman-teman, hanya untuk privasi aja, agar dari luar itu ruangan aku itu tidak terlalu kelihatan gitu ya, tidak terlalu transparan. Karena hordeng yang aku beli ini adalah hordeng kaca jendela ruang keluarga ya teman-teman. Ini tuh tipis saja hordengnya, bertujuan untuk hanya agar si pemandangan dari luar itu tidak langsung tembus pandang ke dalam gitu ya. Tapi ini alhamdulillah hordengnya itu cukup bagus teman-teman ya. Dari luar itu bisa tembus pandang keluar, dari dalam itu bisa tembus pandang keluar, dan dari luar tidak bisa tembus pandang ke dalam. Ini adalah apa ya namanya, batangnya ya teman-teman, batang untuk mengaitkan si hordengnya nanti. Sebenarnya hordeng ini hordeng kupu-kupu ya teman-teman, yang ada pitanya itu di tengah. Tapi aku membutuhkannya untuk menutupi jendela ya teman-teman, secara keseluruhan kacanya. Dan ini aku sedang memasangkan si besi, yaitu bukan besi ya, besi ringan kayak gitu ya teman-teman, untuk mengaitkan hordengnya. Aku pasangin dulu kaitan hordengnya. Ini kan aku pasang untuk sementara aja, harusnya pakai bor ya teman-teman, karena aku memasangnya di kayu. Dan kayunya itu lumayan sangat keras sekali ya teman-teman, sampai si skrupnya itu pada pada milai-milai gitu ya teman-teman, pada bengkok-bengkok. Aku pakunya sampai bengkok ya teman-teman, karena si kusen jendelanya itu sangat keras ya, walaupun itu dari kayu tapi pakunya malah bengkok. Mungkin harus dibor terlebih dahulu. Karena minim peralatan, jadi aku hanyalah gedor-gedor aja lah pakai kayu gitu. Yang penting nyantol aja. Ini juga hanya untuk sementara aja, karena kan ini ruang keluarga aku tuh baru jadi ya teman-teman. Bahkan ruang keluargaku ini baru 90% ya teman-teman, karena kan ini juga pintu juga belum dipasang ya teman-teman. Itu masih aku pasangin pintu sementara ya, karena pintunya juga masih dalam proses dibikin gitu ya, belum selesai. Dan ini juga nggak ada cat, belum ada apa-apa ya teman-teman. Ini tuh masih semen, tapi ini udah bersih, udah aku bersihkan gitu dari debu-debu ya, bekas-bekas debu dari kepulan bangunannya udah aku bersihkan. Cuman ini belum dicat, bahkan langit-langit pelapon pun belum dipasang teman-teman ya. Jadi kalau soal cat mungkin belakangan aja. Makanya tuh apalagi sekarang si kameranya ngadep ke jendela, jadi gelap ya. Padahal sebenarnya ini ruangan sangat terang menderang ya, dengan pencahayaan dari ketiga jendelaku ini. Tapi ya mungkin karena si kameranya itu menghadap ke jendela, jadi gelap ya. Apalagi ini kan ruangannya warnanya masih semen gitu ya teman-teman. Jadi di kamera itu sangat gelap, padahal aslinya itu sangat terang ya di saat aku lagi ngerekod video gitu ya teman-teman. Rumah sederhana aku ini memang sangat lambat ya prosesnya teman-teman, karena disesuaikan dengan budget gitu ya, karena kan pencari uang itu di sini kan Pak suami ya. Sementara kan kebutuhan itu banyak, tidak cuma untuk membangun rumah, karena kan sebenarnya rumah untuk tempat tinggal aku tuh udah ada kamar, udah ada dapur, dan udah ada ruang untuk nonton TV. Yang ini yang aku
sebelumnya untuk ruang nonton TV sebenarnya itu kamar Hanum teman-teman ya. Tapi aku untuk sementara untuk ruang nonton TV dulu. Dan kalau memang ini 100% sudah jadi si ruang keluarga ini, maka ruang nonton TV itu akan berpindah ke sini teman-teman. Ruang keluarga. Ya cukup lumayan lambat ya, tapi jalanin saja ya. Apa adanya gitu, sesuaikan dengan budget yang ada dan kita syukuri apa yang telah Tuhan berikan. Selanjutnya teman-teman aku pasangin aja hordengnya. Dan hordeng ini sebenarnya memang hordeng kupu-kupu, sebaiknya memang kalau memang mau cantik ya dipitain di tengah gitu ya. Tapi tujuan aku itu hanya untuk menutupi biar nggak transparan, karena kan ini hanya sementara, bukan sementara kalau hordengnya mungkin sampai nanti ya. Tapi maksudnya ini juga belum finishing ya. Rumah aku nanti juga hordengnya dicopot-copotin ya, karena mungkin nanti mau dicat atau ada proses pemasangan plafon, mungkin takut ada debu gitu dari atas. Karena kan belum juga ada proses pemasangan plafon. Oke, selanjutnya lanjut ke sore harinya teman-teman. Tadi tuh aku pasangin hordeng itu di sekitar jam 10-an pagi ya teman-teman. Dan ini tuh sore hari sebelum asar ya. Aku tuh mau mencoba panen ubi yang pernah aku tanam di polybag ya. Bagi kalian yang pernah nonton aku di video sebelumnya ya teman-teman, pada jauh-jauh hari itu beberapa bulan yang lalu tuh aku tanam ubi ya di polybag, dan ini dia teman-teman hasilnya. Karena waktu itu kan aku tanam ubinya juga pemula ya teman-teman, baru mencoba gitu cara menanam ubi di polybag apakah berhasil atau tidak. Dan ternyata ya teman-teman berhasil, alhamdulillah. Dan ubi ini teman-teman semenjak aku tanam di sini tuh aku tidak pernah merawat apapun gitu ya. Aku tanam di polybag dan aku biarkan saja gitu. Sesekali aku menyiramnya aja dengan air biasa. Tidak pernah dikasih pupuk teman-teman, tidak pernah dikasih perawatan apa-apa ya. Karena kan waktu itu juga aku nggak yakin gitu apakah akan berhasil atau tidak, karena kan aku baru pemula juga menanam ubi di polybag. Bahkan di tanah pun aku pernah gagal gitu ya nanam ubi, kok ubinya nggak ada umbinya gitu ya. Dan sekarang aku menanam lagi di polybag, aku juga nggak yakin, aku rasa kemarin-kemarin pasti nggak ada umbi lah. Tapi aku penasaran pas aku bongkar-bongkar, ternyata ada beberapa buah umbi di situ teman-teman ya. Lumayan aja sih alhamdulillah ya, karena kan ini juga sih umbinya tidak pernah aku rawat sama sekali teman-teman, aku tinggal gitu aja ya, pas di tanam udah gitu ya teman-teman, aku tinggal di situ, paling aku bersihin aja rumput di sekitarnya gitu ya teman-teman, dan sama sekali tanpa perawatan ini ubi. Tapi alhamdulillah cuman ada beberapa gitu ya, buahnya nggak banyak juga ya, namanya juga bertanam di polybag ya teman-teman, kalau mau banyak mah ya di lahan yang besar. Tapi semoga video ini menginspirasi ya bagi kalian. Karena daripada kita tidak memiliki sama sekali ubi, lebih baik kita memiliki walaupun sedikit gitu ya. Karena ternyata menanam ubi itu di polybag itu sangat mudah ya teman-teman. Kalau aku tuh menurut aku mudah ya. Karena sejak aku menanam aku biarkan tanpa perawatan gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah walaupun tanpa perawatan ini ada berumbi juga. Mungkin karena kan si media tanamnya juga cukup bagus ya waktu itu. Ini media tanam kasar yang aku ayak gitu kan. Waktu itu aku mengayak media tanam ya teman-teman, dan yang halusnya aku gunakan untuk media tanam yang lain, dan media tanam kasarnya aku pergunakan untuk menanam ubi. Ya jika kalian penasaran di saat aku bagaimana caranya aku menanam ubi jalar ini, karena aku menanam ubi jalar itu bukan dari atas ya teman-teman, tapi dari samping. Ditanamnya di polybag, karena itu dari atasnya, apalagi ubi jalar yang ini nih, yang ini juga udah cukup umur, udah penasaran juga aku pengen memanennya teman-teman. Tapi nggak bisa aku panen sekarang karena di atasnya aku tanami itu terong ya teman-teman, dan terongnya ini masih ada buahnya dan buahnya itu belum besar-besar. Jadi kalau aku panen sekarang otomatis si terongnya pun harus mati gitu, dicabut, karena kan aku tanam ubinya di bawah si terongnya itu teman-teman.
Dan itu dia hasil ubi aku ya teman-teman lah, lumayan tadi ya. Dan aku menanamnya kayak gini ya teman-teman, kalian boleh lihat tuh dari sampingnya. Ini belum bisa aku panen teman-teman karena terongnya itu masih memproduksi buah gitu ya. Jadi masih sayang. Mudah-mudahan aja di dalamnya itu ada umbi yang banyak ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan aja aku nanti rekod ya di saat aku panen yang kedua di polybag-nya. Selanjutnya teman-teman aku petikin ya si daun ubinya ini, pucuk-pucuknya ini mau aku tanam di depan tuh ada pasir, coba aku tanam deh di gundukan pasir gitu kata orang sih, katanya juga, aku juga belum pernah. Katanya menanam ubi di pasir itu bagus, buahnya itu akan besar-besar katanya. Akan aku coba nanam di pasir deh. Siapa tahu sampai 4 bulan pasir aku, kalau mungkin sampai 4 bulan ya mungkin berbuah ya. Tapi kalau mungkin pasir aku dipakai ya mau tidak mau ya udahlah gitu untuk penyimpanan bibit aja. Dan bibit yang digunakan adalah pucuk ya teman-teman, karena itu menurut mama aku bibit yang baik untuk menanam ubi adalah pucuk. Dan ternyata iya teman-teman, karena mama aku kan orangnya petani gitu ya, pasti beliau itu lebih berpengalaman dan lebih tahu mana bibit yang baik. Jadi aku sedikit menyontek-nyontek aja gitu ya, mama aku menanam ubi. Aku juga dikasih tahu sama mama aku kalau tanah berpasir itu bagus untuk penanaman ubi ya teman-teman. Ternyata iya yang aku jalani memang seperti itu. Ternyata tanah berpasir itu bagus untuk ditanami ubi. Aku tanam aja di polybag ya teman-teman, karena kan disesuaikan dengan lahan dan kebutuhan sehari-hari ya. Karena kan aku tanamannya untuk konsumsi keluarga gitu ya, bukan untuk eh, usaha gitu atau untuk dijual, bukan ya. Karena kalau untuk dijual mungkin lahan di polybag itu kurang ya, harus memiliki lahan yang luas gitu. Karena kalau untuk konsumsi keluarga mah ya daripada nggak punya ubi ya teman-teman, lebih baik tanam walaupun sedikit, walaupun di polybag itulah gitu. Dan apa-apa aja kita itu jangan malas untuk menanam ya teman-teman, untuk menunjang kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bukan hidup, kebutuhan makanan. Makanan juga sumber kehidupan sama aja ya. Oke teman-teman, tanamlah apapun itu sayuran ya setiap minggu agar kita bisa panen setiap hari. Oke teman-teman, tidak terasa sudah berada di penghujung video dan aku mengucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah mau menonton video sederhana aku. Semoga videoku ini menginspirasi dan ada manfaat yang bisa diambil. Aku akhiri dulu videoku kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.